kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana dengan Bu Eli? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ya. Ini walaupun dalam keadaan puasa Ya. masih semangat nih. Ya, Nah, harus semangat Bu Eli. ya. Ini begini Bu Desi, saya Ya. mohon waktunya berkenaan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Ya. Jadi saya sudah sampai pada modul 3.1 yaitu tugas demonstrasi kontekstual, yaitu saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam hal pengambilan suatu keputusan seperti itu terhadap kasus seperti itu Bu Desi. Nah, selama jadi kepala sekolah, Bu Desi tentunya akan menghadapi pasti itu sudah menghadapi beberapa kasus. Nah, mungkin Bu Desi pernah menghadapi satu kasus yang memunculkan dilema untuk memutuskan satu kasus. Mungkin ada, monggo diceritakan. Begini Bu Eli, namanya di suatu lembaga kita itu pasti akan mengalami sebuah kasus, baik itu dari kasus yang kecil maupun kasus yang besar. Nah, kasus-kasus ini sangat heterogen, bermacam-macam. Mulai dari kasus yang saya alami ini kasus yang berhubungan dengan dewan guru, kasus berhubungan dengan siswa maupun dengan masyarakat sekitar. Nah, contohnya salah satu kasus ini kalau yang berhubungan dengan siswa pada saat kita PPDB itu Bu Eli biasanya karena kita ini bukan sekolah negeri, kita ini adalah sekolah negeri yang belum menerapkan sekolah inklusi, tetapi kita di sana terkadang ada siswa yang cacat seperti itu Bu Eli yang harus kita terima karena apa? Kita mengarahkan siswa tersebut ke SDLB ini sangat jauh, maka kita mau tidak mau harus menerima siswa tersebut menjadi siswa kita. Nah, ini salah satu kasus yang harus kita selesaikan di sekolah. Ini contohnya seperti itu Bu Eli. Ya, betul. Jadi Bu Desi ini memiliki kasus di mana harus menerima anak yang waktu penerimaan siswa baru, anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Sedangkan di sekolah kita masih belum menerapkan sekolah inklusi dan mungkin gurunya juga belum tersedia. Seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Bu Desi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Di sana ada memang kasus kita yang kita tahu itu ada dua, dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini kondisional saja Bu Eli sebenarnya, karena ada beberapa kasus itu yang memang cukup kita identifikasi dengan logika pada saat itu juga bisa diselesaikan. Namun ada juga kasus-kasus yang memang perlu pemahaman khusus, perlu musyawarah khusus dengan pihak terkait untuk menyelesaikan problem-problem tersebut. Nah, ini kita itu untuk mengidentifikasi ini tidak ada identifikasi khusus atau prosedur khusus untuk itu. Jadi kita kondisional saja menyesuaikan dengan kasus yang muncul pada saat itu. Ya. Maksudnya saya, Bu Desi bisa membedakan antara kasus ini dilema etika atau bujukan moral? Ya, bisa. Karena untuk dilema etika ini kita hanya identifikasinya itu adalah kasus penyelesaian benar melawan benar. Tetapi kalau untuk bujukan moral ini keputusan benar melawan yang salah seperti itu. Iya betul Bu Desi ya. Jadi untuk dilema itu bisa dilema etika yang menimbulkan dilema etika itu kita kasus yang benar lawan benar. Seperti yang Bu Desi alami tadi. Kita harus menerima murid walaupun berkebutuhan khusus itu harus jadi benar. Jadi ketika walaupun di sekolah kita belum inklusi tapi tetap harus menerima seperti itu ya, juga menimbulkan dilema ya.
selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Misalnya yang seperti tadi nilai-nilai kebajikannya misalnya rasa kasihan atau keadilan seperti itu. Bagaimana Bu Desi? Dalam pengambilan keputusan ini biasanya saya selaku pimpinan di sini Bu Eli tidak lepas dari melibatkan pihak-pihak terkait yang memang saya butuhkan untuk bermusyawarah menyelesaikan mencari solusi untuk mengambil keputusan di mana di sana ada kasus yang memang betul-betul butuh kita musyawarahkan seperti itu. Nah, saya biasanya mengundang pihak-pihak terkait. Kalau memang saya cukup melibatkan Dewan Guru, saya libatkan Dewan Guru untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tetapi ketika saya membutuhkan orang tua atau masyarakat, ya saya menyesuaikan Bu Eli seperti itu. Gitu ya. Ya betul ya. Jadi Bu Desi selama ini sebelum mengambil suatu keputusan dengan bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait seperti yang sudah yang maksudnya terkait dengan kasus yang dihadapi seperti itu. Nah, mungkin Bu Desi ya dalam penyelesaian kasus tersebut ya ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, prosedurnya itu bagaimana untuk penyelesaiannya? Ya, untuk prosedur ini tidak ada prosedur khusus Bu Eli untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada di sekolah. Karena apa? Kita memang kembali kepada identifikasi awal itu adalah kondisional. Ketika kasus tersebut bisa saya pecahkan dengan logika atau insting saya sendiri, maka pada saat itu juga saya melakukan pemecahan masalah atau kasus. Namun ketika ada kasus yang memang butuh atau keterkaitan dengan pihak-pihak yang lain, ini saya biasanya harus memusyawarahkan dulu untuk mendapatkan solusi-solusi yang relevan pada kasus tersebut. Jadi tidak ada prosedur yang memang saya susun khusus untuk penyelesaian kasus di sekolah. Kondisional sesuai dengan bagaimana berat ringannya kasus yang ada di sekolah yang saya hadapi. Berarti yang pertama ya mungkin dalam prosedurnya bisa dilakukan identifikasi masalah. Betul, identifikasi masalah, kemudian bermusyawarah. Setelah itu ada baru kita mendapatkan hasil keputusan dari musyawarah tersebut untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, ya betul ya Bu Desi ya, sangat efektif sekali ini untuk langkah-langkahnya untuk prosedur penyelesaian kasus. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Desi anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Baik, hal yang sangat efektif menurut saya, apalagi untuk kasus dilema etika ini adalah satu-satunya yaitu yang paling selama saya menjadi pemimpin di sini itu adalah yang paling efektif yang saya lakukan yaitu dengan memang bermusyawarah dengan dewan guru, wali murid, masyarakat. Nah, ini yang sesuai dengan kasus yang saya hadapi. Ketika saya menyelesaikan sendiri, ini tidak seefektif ketika saya bermusyawarah dengan rekan-rekan kami. Seperti itu, Bu Eli. Jadi yang Bu Desi itu lakukan yaitu dengan musyawarah, artinya berkomunikasi seperti itu ya, berkomunikasi dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Maksudnya dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu Bu Desi pastinya ada tantangan. Ya, pasti ada. Ya. Kira-kira sebagai kepala sekolah yang memang notabene saya baru diangkat Bu Eli, tentunya di sini di sekolah ini ada rekan-rekan yang senior maupun yang junior. Nah, ini tantangannya ketika ada rekan saya baik di sana dewan guru yang senior maupun junior ini yang tidak sepaham dengan apa yang saya sampaikan
dengan apa yang saya inginkan, solusi apa yang ingin saya capai ketika untuk pengambilan keputusan tersebut. Ketika di sana ada yang tidak sepaham, ini adalah merupakan tantangan buat saya. Nah, ini namun selama saya menyelesaikan masalah, tantangan-tantangan tersebut bisa kita hadapi bersama-sama dengan musyawarah, dengan berembuk dengan teman-teman, mencari jalan tengah, tidak ada egoisme antara kepala sekolah dan guru seperti itu. Ya, baik. Bagus sekali ya, yang sangat solutif sekali sehingga tantangan-tantangan itu bisa apa namanya, bisa dihilangkan seperti itu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik. Untuk jadwal khusus, nah ini tidak ada Bu Eli. Karena apa? Karena kasus-kasus ini kan munculnya kita tidak tahu kapan. Kadang hari itu juga ada kasus yang berhubungan dengan siswa atau guru. Nah, ini memang saya tidak menyusun jadwal secara khusus karena saya menyesuaikan dengan kapan kasus tersebut muncul dan kapan harus saya selesaikan. Misalkan hari itu kasusnya ini bisa saya selesaikan baik secara memakai logika saya sendiri sebagai pimpinan di sini maupun dengan rekan-rekan guru. Apabila hari itu bisa diselesaikan, maka segera mungkin saya selesaikan hari itu. Tetapi kalau memang masih kasus tersebut agak berat dan butuh waktu untuk menyelesaikan, maka saya lewat jalan musyawarah, saya itu dengan rekan-rekan di sekolah ini menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, ya, jadi tidak ada jadwal, jadi tidak ada. Jadi tergantung kasusnya, apa ya, bisa diselesaikan dengan cepat atau memang butuh waktu. Ya, waktu dan prosedur seperti itu ya. Betul. Jadi itu yang Bu Desi lakukan seperti itu. Nah, adakah mungkin ya seseorang atau faktor-faktor yang dapat mempermudah untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus, terutama kasus yang merupakan dilema etika? Baik. Pihak-pihak yang berkompeten ini adalah hal yang sangat membantu saya dalam penyelesaian masalah di sekolah. Karena tidak mungkin walaupun saya sebagai pimpinan semua hal ini bisa saya selesaikan secara sendiri, secara pribadi tidak bisa. Maka saya dengan asas kemanfaatan, saya manfaatkan teman-teman yang ada di sekolah maupun rekan-rekan kepala sekolah saya di lingkungan kecamatan di sini itu untuk sharing, untuk berbagi bagaimana ketika saya ada kasus yang memang tidak bisa saya pecahkan sendiri. Ini dewan guru, masyarakat maupun rekan-rekan kepala sekolah yang lain ini yang lebih berkompeten dari saya, ini memang saya ajak untuk berkomunikasi untuk menyelesaikan suatu kasus tersebut. Seperti itu Bu Eli. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya, mungkin ada suatu pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Ya, baik. Jadi hal yang bisa saya petik dari penyelesaian kasus-kasus yang sudah muncul di sekolah, bahwasanya semua kasus, semua problem yang muncul di sekolah, baik yang berhubungan dengan siswa, baik yang berhubungan dengan Bapak Ibu guru maupun dengan orang tua wali murid, ini semua harus lewat prosedur atau jalur musyawarah. Karena apa? Musyawarah ini memang yang bagi saya memang sangat-sangat efektif, yang paling efektif. Karena walaupun problem sekecil apapun, ketika kita selesaikan sendiri dengan
kita menyelesaikan secara musyawarah dengan teman-teman, ini hasilnya memang sangat berbeda, Bu Eli. Maka dari itu, hal yang bisa saya petik dari penyelesaian kasus di sekolah yaitu apapun problemnya, apapun masalahnya, apapun kasusnya, harus saya selesaikan dengan cara musyawarah untuk mendapatkan solusi yang memang sangat-sangat relevan untuk kasus tersebut. Seperti itu, Bu Eli. Jadi pembelajaran yang bisa dipetik dari sebuah pengalaman Ya. untuk pengambilan keputusan dilema etika. Jadi Bu Desi mengedepankan musyawarah Betul. untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik. Iya. Nah, berkaitan tadi dengan penerimaan siswa baru, Bu Desi, yang keputusan apa yang diambil Bu Desi waktu itu ketika menerima siswa yang berkebutuhan khusus? Ya. Salah satu contoh tadi yang saya ceritakan itu memang pada saat PPDB, ketika ada siswa baru yang memang memiliki kebutuhan khusus di sekitar sekolah siswa tersebut, dan jarak tempuh antara rumah siswa baru ini, calon siswa baru ini dengan SDLB ini sangat jauh memang, Bu Eli. Ini maka keputusan yang saya ambil berdasarkan musyawarah tentunya dengan guru-guru ini adalah kami menerima siswa tersebut, apapun kondisinya, apapun kebutuhannya, ini kami terima. Untuk cara pembelajarannya di kelas ini kita natural saja sesuai kebutuhan anak tersebut. Bagaimana misalkan pada hari itu kebutuhannya tentunya tidak sama dengan siswa yang normal seperti itu, maka kita sesuaikan seperti itu. Jadi karena keputusan ini adalah memang dilema etika, Bu Eli, ketika ini adalah keputusan kasus yang benar melawan benar, maka keputusan kami sebagai kepala sekolah, pimpinan di sini, berdasarkan musyawarah dengan Dewan Guru, kami menerima apapun kondisinya sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Ya, jadi di sini ini sudah Bu Desi sudah menerapkan yang namanya pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Jadi apa yang Bu Desi lakukan untuk pengambilan keputusan yaitu sudah berpihak pada murid dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi sudah saya wawancara Bu Desi, dan pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah itu yang paling efektif. Ya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang yang bisa saya tanyakan, Bu Desi. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu Eli. Mudah-mudahan suatu keputusan yang kita ambil baik untuk sekolah dan untuk siswa tentunya, seperti itu ya. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Gimana kabarnya nih, Bu, hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan puasa, kita tetap sehat dan bersemangat ya untuk hadir ke sekolah ya. Kewajiban, harus tetap semangat. Bagus ya, Bu ya. Kita tetap semangat untuk menjalankan tugas kita sebagai pendidik, seperti itu ya, Bu ya. Begini, Ibu, saya sebagai calon guru penggerak memiliki tugas ya pada modul 3.1 ini, yaitu harus mewawancarai beberapa kepala sekolah berkenaan dengan pengambilan keputusan terhadap suatu kasus yang merupakan dilema etika, seperti itu, Ibu. Jadi saya mohon waktunya kepada Ibu untuk mewawancarai
wawancarai untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, Ibu. Bagaimana, Ibu? Siap, Ibu? Insya Allah siap. Mohon izin ya, beberapa menit ke depan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, mungkin selama Ibu jadi kepala sekolah di SDN Lombok Kulon 2 ya, pastinya tidak akan terlepas dari beberapa kasus dan kemungkinan salah satunya adalah dilema. Nah, kira-kira apa ini Bu kasus yang memunculkan dilema untuk memberikan keputusannya Ibu? Selama saya di sini, alhamdulillah sudah 4 tahun masa kita keempat. Tentunya dalam satu lembaga itu tidak akan lepas dari suatu permasalahan, ya permasalahan yang berkaitan dengan rujukan moral. Tadi yang kita fokuskan pada dilema etika. Tentunya banyak hal, ya lebih dari satu permasalahan. Yaitu misalnya terkait dengan stakeholder, misalnya kadang-kadang guru tidak izin atau tidak ke sekolah karena suatu hal, misalnya tadi sudah disebutkan misalnya anaknya sakit tidak ke sekolah, dia juga bagaimana ya, dia merawat anak juga sesuatu yang memang benar kewajiban sebagai orang tua, dan itu perlu pemikiran. Sebagai kepala sekolah, saya tidak mengizinkan dia sudah merawat anaknya suatu kewajiban. Di suatu sisi sebagai guru punya tanggung jawab kepada siswa. Tentunya yang membutuhkan seorang guru untuk mereka datang ke sekolah untuk mendapatkan ilmu, pulang dengan membawa ilmu. Ini merupakan suatu dilema bagi kepala sekolah. Ketika kita tidak memberikan izin, kita kadang-kadang kepala sekolah berada pada posisi yang salah. Ya begitulah Meli, salah satunya. Oh ya, jadi Ibu memiliki kasus ya di mana seorang guru ya izin ya untuk karena ada sesuatu di dalam keluarga, misalnya putranya sakit, harus izin merawat putranya, sedangkan dia juga memiliki kewajiban untuk melakukan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru untuk mengajar. Nah, selama ini Ibu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini ya, yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita pertama kembali pada definisi awal, kita harus tahu bujukan moral itu yang bagaimana, dilema etika itu yang bagaimana. Ini menjadi dasar pada kita untuk membedakan keduanya. Tentunya sebagai kepala sekolah, penanggung jawab di lembaga ini, saya harus tahu permasalahannya dulu. Permasalahannya apa dulu, kemudian nanti dianalisa. Setelah dianalisa, kita musyawarahkan dengan teman-teman, kalau memang itu perlu, baru kita mencari solusi yang terbaik. Jadi mengidentifikasi permasalahan dulu, karena kita tahu tadi ya, antara dilema etika dan apa tadi, dan bujukan moral. Kalau bujukan moral itu kan benar lawan salah, itu sudah jelas. Kalau dilema etika, benar lawan benar. Jadi jalan yang terbaik yaitu yang pertama menganalisa permasalahan.
Ya. intinya. Baik ya Ibu ya, jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sini, jadi untuk dilema etika yang benar lawan benar atau bisa benar lawan kebajikan seperti itu, dan bujukan moral yang berkaitan dengan aturan mungkin ya, hukum ya, atau dengan apa namanya benar lawan salah. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti tadi Ibu bingung ya ketika mengambil suatu keputusan di mana Ibu harus mengambil suatu keputusan untuk seorang guru yang izin karena putranya sakit, sedangkan dia harus harus mengajar juga seperti itu Ibu. Apa kira-kira ini Bu langkah-langkah pengambilan keputusan yang Ibu buat seperti itu? Langkah-langkah yang saya ambil, yaitu yang pertama, kita harus tahu penyebabnya apa, kemudian kita harus dengan siapa kita berhadapan. Tentunya ini juga perlu kita perhatikan, permasalahannya apa, dianalisa dulu, kemudian kita mencari informasi. Setelah identifikasi kita mencari informasi, kemudian baru kita mencarikan solusi. Iya. Iya Bu. Jadi Ibu untuk mengambil suatu keputusan di sekolah ini yaitu mencari tahu dulu ya informasi untuk pengambilan keputusan tersebut seperti itu ya Ibu ya. Nah, itu tadi ya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Ibu tadi. Yang pertama yaitu setelah kita tahu informasi yang jelas, guru itu perlu kita berhadapan dengan beliaunya. Kalau memang ada alternatif kedua, ya tetap kita memang dalam hal ini, dalam kita menghadapi suatu kasus yang kaitannya dengan dilema etika ini memang gampang susah Bu Eli ya. Iya benar. Apa di satu sisi kita memandang hal ini adalah suatu kewajiban, tanggung jawab kita sebagai guru kaitannya dengan pekerjaan kita, yang suatu sisi di mana kita harus menghadapi sesuatu yang kaitannya dengan keluarga, namanya anak. Tapi saya minta pada guru tersebut untuk diberi solusi yang terbaik, gimana caranya hal ini diantaranya supaya tidak ada yang dirugikan. Ya baik Ibu, jadi langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Ibu lakukan yaitu yang pertama identifikasi masalah, kemudian mencari informasi seperti itu, dan mungkin baru memberikan suatu keputusan yang mana tidak akan merugikan salah satu pihak seperti itu ya Ibu ya. Nah, begini Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif, karena dalam hal ini yang kita hadapi adalah, anggap kalau ini kejadiannya di sekolah kan anggap keluarga sendiri. Jadi kita mengutamakan ya kita berbicara dari hati ke hati. Bagaimana? Karena apa? Karena kita salah berbicara nanti kaitannya dengan perasaan kan seperti itu. Iya, kita dalam hal berbicara terus ekstra hati-hati. Ya saya dari hati ke hati. Bagaimana? Saya juga menampung masalah dari mereka. Saya juga memberikan solusi walaupun itu bukan yang terbaik, tapi sebagai kepala sekolah kita bekerja sebagai abdi negara, tentunya tetap kita mengacu pada aturan-aturan yang ada.
Jadi intinya di sini adalah komunikasi ya Ibu Iya, ya. kekeluargaan, Jadi ya kekeluargaan, kekeluargaan ya, komunikasi yang baik dan kekeluargaan seperti itu ya, seperti tadi Ibu katakan. Jadi berbicara dari hati ke hati seperti itu ya Bu. Eh, Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema Ibu? Tantangannya itu apa kira-kira Ibu? Ya tentunya banyak hal Mbak Eri ya. Karena apa? Karena kita, mohon maaf, apa ya, kepribadian, rasa. Kadang-kadang ada teman kita yang ketika kita mereka menerima apa adanya. Ada di suatu sisi kadang-kadang mereka merasa perasaan bagaimana, walaupun kita tujuannya tidak ke sana. Dengan adanya pengambilan keputusan hal-hal yang seperti ini kan kaitannya dengan penyelesaian suatu permasalahan yang kita hadapi, dan itu memang harus harus diputuskan, mau tidak mau harus diputuskan. Betul. Iya. Jadi tantangannya Ibu yaitu berkaitan dengan perasaan seseorang, Iya. menerima apa tidak. Kadang walaupun apa yang kita putuskan itu baik menurut kita, belum tentu baik dari betul. Iya. Walaupun kita kadang-kadang memberikan solusi yang terbaik. Toh kalau di suatu lembaga kadang-kadang kita juga tidak seorang diri kan. Iya, di sini kan banyak stakeholder dari semuanya. Jadi kalau saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, kadang-kadang saya juga mencari solusi dengan teman yang lain. Tapi intinya ya seperti itu. Pertama kan yang paling banyak kadang-kadang tidak bisa menerima. Ya, jadi yang menjadi tantangan menjadi perasaan atau rasa tidak terima kadang ya Bu dengan keputusan kita seperti itu ya. Iya. Nah, begitu Bu ya. Jadi apakah Ibu memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk-bentuk atau prosedur seperti yang telah Ibu jalankan tadi? Apakah punya ada waktu tertentu atau apa langsung diputuskan seperti itu Ibu? Bagaimana Ibu? Kalau hal itu situasional tergantung pada permasalahannya. Kalau memang permasalahan itu tidak rumit dan bisa diselesaikan waktu itu, saya selesaikan, tidak perlu menunggu waktu lama. Tapi kalau permasalahan itu memang butuh penyelesaian sangat rumit dan butuh pendapat dari solusi teman-teman, dari masukan dari yang lain, itu biasanya saya kumpulkan atau ada beberapa teman yang saya ajak bicara, saya musyawarahkan, saya menampung masukan dari mereka sehingga apa yang saya putuskan nanti sudah merupakan suatu hasil musyawarah bersama dengan rekan-rekan saya yang ada di sini. Jadi Ibu tidak sesuai dengan situasi kasus ya. Jadi kondisional. Jadi ketika kasus itu mudah diselesaikan langsung diselesaikan ya. Jadi kalau misalnya perlu waktu atau perlu kumpul atau musyawarah seperti itu, jadi baru dimusyawarahkan seperti itu ya Bu ya. Kemudian dari beberapa kasus ya yang Ibu katakan tadi, kemungkinan adakah seseorang atau faktor apa yang mempermudah Ibu atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema, atau misalnya pihak-pihak yang terkait seperti itu Ibu? Yang membantu. Iya. Pihak-pihak terkait terutama semua stakeholder yang ada di sini itu sangat membantu sekali ketika kita dihadapi pada permasalahan yang memang perlu pemikiran yang lebih lama. Jadi semua stakeholder saya libatkan
Dan termasuk kalau memang perlu, kadang-kadang saya juga kalau kaitannya dengan masyarakat apa, kadang-kadang saya juga membutuhkan pemikiran dari komite sekolah. Iya, Ya, iya. saya hadirkan di sini. Iya. Kalau hanya masalah-masalah intern kita Selesaikan. ya selesaikan di sekolah dengan teman-teman seperti itu. Ya, jadi tergantung kasusnya ya Bu. Kemudian mereka-mereka yang berkompetensi ya di bidangnya mungkin bisa, Iya, bisa. diajak untuk berbicara Iya, seperti itu ya. Kenapa? Karena di SD kan tidak ada guru Iya, guru BP. Iya, Jadi semua harus bisa. Memang paling hebat itu guru SD. Bisa apa saja. Iya. Suruh nari ya bisa, ya mau tidak mau. Iya. BP semua guru kelas juga berperan sebagai guru BP seperti itu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, kira-kira ini Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dilema? Pembelajaran yang saya hadapi sangat banyak sekali. Saya simpulkan bahwasannya untuk mengambil suatu keputusan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ternyata. Betul. Kalau kaitannya dengan dilema etika, lain dengan bujukan moral, karena itu sudah ya benar pasti benar, yang salah sudah jelas salah. Tapi kalau sudah masalah dilema etika, wah ini juga butuh pemikiran yang sangat rumit, dan juga kita juga harus pakai perasaan dengan segala hal, keluargaan, ya itu kan apa? Harus perlu komunikasi sehingga keputusan yang kita ambil tidak merugikan orang lain. Dalam artian di sini bukan masalah untung rugi sebenarnya, Mbak Ali. Karena apa? Karena kita tetap mengacu pada aturan, karena kita kan sebagai ASN kan sudah aturannya sudah jelas. Di sekolah ada tata tertib. Tapi di lain itu kita kan sama-sama sesama teman itu. Bagaimana kita usahakan supaya setelah pengambilan keputusan ini kita tetap harmonis seperti itu. Memang sangat susah dan perlu komunikasi dengan semua pihak tentunya. Iya. Jadi hal-hal yang bisa diambil pelajaran dari suatu kasus ya yang merupakan dilema etika, yaitu komunikasi yang baik, dan kemudian keputusan itu tetap untuk yang terbaik, untuk semuanya, dan bernilai-nilai kebaikan tentunya. Kenapa? Kalau sudah keputusannya ada yang merasa tersakiti, bagaimana? Ini juga pengaruh pada situasi di lembaga, Mbak Eli. Kalau sudah sekolah tidak kondusif lah, ini akan timbul suatu permasalahan baru. Jadi memutuskan suatu masalah, memunculkan masalah baru, kan seperti itu. Kalau tidak berhati-hati. Jadi keputusan Ibu yang Ibu ambil ketika mengambil suatu keputusan dilema, yaitu yang baik untuk semuanya, yang tetap terjaga keharmonisan dalam keluarga, di sini lembaga Lombok Kulon ya, Lombok Kulon 2 seperti itu ya Ibu. Dan tentunya akan baik juga untuk siswanya seperti itu. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, ketika menghadapi kasus guru yang izin karena putranya sakit atau dan harus melaksanakan tugas, kan kalau bisa dihandle oleh yang lain di sini bisa seperti itu ya Ibu ya. Jadi mungkin itu yang bisa yang saya tanyakan tadi sudah mencukupi dari wawancara kita hari ini Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada ini sudah mengganggu waktunya Ibu ya. Terima kasih, saya sudah banyak ilmu dari pengambilan keputusan yang Ibu
lakukan di sini sebagai pemimpin di lembaga ini, sehingga banyak sekali pembelajaran di mana komunikasi, musyawarah dan kekeluargaan itu penting dalam suatu pengambilan keputusan seperti itu ya. Jadi terima kasih Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan di sini akan berdampak baik untuk lembaga ini dan untuk siswa terutama seperti itu ya Ibu ya. Demikian saya undur diri. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang menjadi kegiatan Ibu di sini bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.